Pria ini bernama Brown, seorang arkeolog yang terkenal dalam penelitian benda-benda kuno bersejarah. Siang itu, Brown sedang dalam perjalanan naik perahu menuju suatu pulau pedesaan di Inggris. Sesampainya di sana, dia langsung naik sepeda mengunjungi rumah Nyonya Pretty, salah satu orang terpandang di pulau tersebut. Brown bernegosiasi tentang urusan pekerjaan dengan Nyonya Pretty, seorang janda kaya yang memiliki satu anak. Suaminya, seorang jenderal militer, gugur saat Perang Dunia Pertama. Nyonya Pretty meminta bantuan Brown untuk menggali bukit-bukit misterius di tanahnya, yang dia yakini pasti terdapat benda peninggalan sejarah. Setelah menganalisis kondisi tanahnya, Brown yakin bahwa di sana pasti terkubur suatu peninggalan bersejarah, kurang lebih berasal dari masa peradaban bangsa Viking. Saat kembali berdiskusi di rumah, Brown meminta Nyonya Pretty menyewa 2 orang yang membantunya menggali agar pekerjaan bisa cepat selesai. Di tengah obrolan, anak Nyonya Pretty bernama Robert datang dan langsung akrab dengan Brown karena sama-sama menyukai dunia arkeologi. Keesokan harinya, proyek penggalian dimulai. Hari demi hari, Brown bersama 2 penggali terus berusaha menggali bukit hingga akhirnya dia menemukan sepotong kayu lapuk. Tak lama kemudian, 2 petugas utusan dari museum kota datang dan terkejut melihat benda bersejarah temuan Brown. Namun, saat salah satu petugas membantu mengangkat potongan kayunya, benda tersebut hancur. Dengan frustasi, Brown pun pergi menenangkan diri. Di rumah, Nyonya Pretty sedang menjamu 2 tamu utusan museum kota. Saat Brown datang, dia memberitahu Nyonya Pretty bahwa analisanya selama ini salah. Berdasarkan tingkat kelapukan kayu, Brown yakin usianya pasti jauh lebih tua dari peradaban bangsa Viking, yaitu peradaban Anglo-Saxon. Mendengar ucapan Brown, kedua petugas museum tertawa sambil bilang bahwa itu mustahil. Belum ada satu arkeolog di Inggris yang pernah menemukan benda peninggalan sejarah sebelum peradaban bangsa Viking. Daripada menggali tanah di sana tanpa kepastian, mereka menawarkan Brown untuk membantu proyek penggalian di tempat lain yang jauh lebih penting. Tapi karena tak ingin mengecewakan Nyonya Pretty, Brown menolak tawaran tersebut. Besoknya, seperti biasa, Nyonya Pretty mengunjungi makam suaminya. Namun sepulang dari makam, dia terlihat menahan sakit di dadanya. Tak lama kemudian, dokter pun datang memeriksa. Selesai diperiksa, dokter memberi daftar obat serta menyuruh agar Nyonya Pretty jangan terlalu banyak pikiran. Keesokan harinya, Nyonya Pretty memeriksa proyek galian karena kondisi tanah galian tak stabil. Brown melarangnya terlalu dekat. Namun ketika Brown sedang menjelaskan hasil analisanya yang terbaru, tiba-tiba Alhamdulillah, Brown selamat dan dapat melanjutkan proyek penggalian bukit-bukit di sana. Suatu hari saat sedang bekerja, Robert datang bermain di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ada pesawat-pesawat tempur Inggris yang lewat. Tahun itu memang tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua dimulai, dan para prajurit di berbagai negara sedang sibuk berlatih perang. Robert berbicara tentang cita-citanya ketika dewasa nanti. Dia tidak mau menjadi tentara seperti ayahnya, tapi dia ingin sekali menjadi astronot agar bisa mengelilingi bintang-bintang. Brown lalu memberitahu kalau dia sering melihat bintang lewat teleskop. Jika Robert mau, maka dia akan membawa teleskopnya ke sana. Mendengar itu, Robert sangat senang dan meminta Brown menepati janjinya. 3 hari kemudian, Brown mengajak Nyonya Pretty dan Robert ke lokasi galian. Di sana, Nyonya Pretty kaget saat tahu ternyata dugaannya benar. Di tanahnya benar-benar ada benda peninggalan sejarah berbentuk perahu. Mereka semua pun terharu bercampur bahagia dan saling memberi selamat atas penemuan besar ini. Sorenya, setelah seharian menggali, pelayan Nyonya Pretty memberitahu kalau ada seorang tamu sedang menunggu di kamar. Selama kerja, Nyonya Pretty memfasilitasi Brown kamar di tempat para pelayan.
Ketika masuk kamar, ternyata tamunya adalah istri Brown bernama May. May kesana hanya untuk melihat kabar sang suami karena sudah berminggu-minggu tak ada kabar. Mereka berdua kemudian menghabiskan waktu berkeliling halaman rumah Nyonya Pretty, lalu menikmati suasana yang tenang dan damai. Malamnya, May izin pamit pulang. Di tengah derasnya hujan, Brown hampir terpeleset. Beruntung sepupunya Nyonya Pretty yang bernama Rory datang tepat waktu. Setelah menutup perahu sambil berteduh, Rory memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa dia ke sana untuk membantu proyek penggalian dengan mengambil foto-foto dokumentasi. Paginya, Nyonya Pretty pergi ke rumah sakit di kota London untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dokter menjelaskan bahwa penyakit jantungnya semakin memburuk dan umurnya tidak akan lama lagi. Ternyata selama ini Nyonya Pretty menderita penyakit jantung kronis. Siangnya, petugas Museum Nasional datang untuk melihat perahu temuan Brown. Semua orang kagum dengan penemuan tersebut. Seorang arkeolog perwakilan Museum Nasional yang bernama Philip berkata bahwa tugas Brown telah selesai dan atas nama negara dia akan mengambil alih proyek penggalian ini. Brown merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Dia mencoba berbicara dengan Nyonya Pretty, tapi pelayan rumah melarangnya masuk karena Nyonya Pretty sedang tidak bisa diganggu. Keesokan harinya, Philip menjadi ketua proyek dan meminta Brown untuk membantu menggali, tapi dengan syarat tidak boleh menyentuh perahunya lagi. Brown merasa tidak terima dan memutuskan untuk berhenti. Di jalan pulang, Brown bertemu Robert yang menanyakan kemana dia akan pergi. Brown menjawab bahwa dia akan pulang dan tidak akan kembali ke sana lagi. Robert lalu buru-buru mengambil sepeda dan mengejarnya. Setibanya di rumah, Brown menceritakan alasannya berhenti kerja pada sang istri. Ia merasa bahwa jika dilanjutkan, namanya pasti tidak akan ditulis sebagai penemu perahu tersebut. Saat Brown sedang keluar menenangkan diri, istrinya menghampirinya dan mengatakan hal yang dulu selalu Brown katakan, yaitu bahwa seorang arkeolog tidak mengabdi agar namanya dikenal oleh banyak orang, tapi agar orang-orang di masa depan nanti bisa mengenal dan mempelajari bagaimana kehidupan nenek moyang mereka. Mendengar itu, Brown terdiam. Di tengah obrolan, Brown kaget melihat Robert menyusulnya jauh-jauh menyeberang pulau naik sepeda. Robert datang untuk menagih janji Brown untuk melihat bintang-bintang bersama lewat teleskopnya. Brown lalu menyuruh Robert masuk dulu. Tak lama kemudian, Nyonya Pretty datang menjemput Robert. Setelah membaca surat kiriman Brown, Nyonya Pretty tidak hanya menjemput Robert, tapi juga ingin meminta Brown kembali bekerja besok. Karena sebelumnya sudah dinasehati istrinya, Brown pun bersedia bekerja lagi besok pagi. Besok pagi, Brown kembali bekerja di sana, dan juga datang dua arkeolog muda baru untuk membantu penggalian. Tak seperti sebelumnya, kali ini Nyonya Pretty lebih aktif mengawasi jalannya proyek secara langsung. Malam hari, Brown menepati janji menunjukkan bintang-bintang lewat teleskop. Robert begitu senang sampai mengajak sang ibu ikut melihat indahnya bintang bersama. Beberapa hari kemudian, ketika semua orang sibuk menggali, salah satu penggali berhasil menemukan suatu harta terpendam dari perahu itu. There's much more. Analisis Brown tepat. Perahu tersebut berasal dari zaman Anglo-Saxon. Brown merasa sangat terkejut karena penemuan ini membuktikan bahwa kebudayaan dan peradaban manusia telah berkembang jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Philip yakin penemuan ini pasti akan membuat perubahan besar tentang cara pandang umat manusia zaman sekarang pada sejarah masa lampau. Setelah seharian lamanya mengumpulkan harta-harta sejarah, Philip menyuruh para penggali memasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke museum. Namun Nyonya Pretty menolak karena seluruh benda tersebut ditemukan di tanahnya. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan, Philip hanya sebatas kepala proyek dan Brown masih dianggap sebagai penemu perahu. Nyonya Pretty lah yang berhak memutuskan di mana benda-benda bersejarah itu akan disimpan. Nyonya Pretty lalu menyuruh Brown membawa semua harta temuan ke rumahnya. Brown merasa lega karena dapat melanjutkan pekerjaannya dengan Nyonya Pretty. Keesokan harinya,
Waktu semua sedang melanjutkan penggalian, mendadak ada pesawat tempur Inggris jatuh. Rory pun bergegas menolong, dan Brown serta Nyonya Pretty juga ikut membantu. This war will be fought in the air. Setelah kecelakaan pesawat, pilot tidak dapat diselamatkan. Rory sangat terpukul oleh kejadian tersebut. Malam harinya, kondisi kesehatan Nyonya Pretty memburuk. Meskipun demikian, dia menolak untuk memanggil dokter. Robert yang menyaksikan kejadian tersebut merasa sangat sedih dan marah pada dirinya sendiri karena merasa gagal menjaga ibunya. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, dia merasa bertanggung jawab untuk menjaga ibunya. Robert kemudian menceritakan tentang penyakit jantung ibunya kepada Brown. Brown merasa sangat prihatin, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia hanya orang asing yang tidak boleh ikut campur masalah keluarga orang lain. Di bar, Philip dan para penggali sedang menikmati malam musik di radio. Tiba-tiba, berita di radio berganti menjadi sebuah berita duka. Jerman baru saja memborbardir Polandia. Keesokan harinya, Rory pamit kepada Nyonya Pretty untuk pergi ke medan perang. Nyonya Pretty sangat khawatir dan meminta Rory untuk berjanji pulang dengan selamat. Setelah keputusan persidangan, hakim menyatakan bahwa fosil perahu sepenuhnya adalah hak milik Nyonya Pretty. Namun Nyonya Pretty tidak merasa gembira karena dia tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Nyonya Pretty kemudian bertanya kepada Brown tentang kepercayaan orang-orang dari bangsa Anglo-Saxon dulu. Brown menjawab bahwa bangsa Anglo-Saxon adalah bangsa yang selalu berlayar dan mengarungi samudera seumur hidup mereka. Mungkin kepercayaan mereka adalah ingin berlayar sampai ke bintang-bintang. Di rumah, untuk merayakan penemuan besar ini, Nyonya Pretty mengundang semua orang dari berbagai kalangan, terutama keluarga para penggali. Dalam pidatonya, Nyonya Pretty mengumumkan di hadapan seluruh tamu termasuk wartawan bahwa Brown adalah orang pertama yang menemukan perahu bersejarah tersebut. Brown pun tersentuh karena kerja kerasnya ternyata dihargai. Selesai acara, Nyonya Pretty mengajak Brown ke tempat perahu. Di sana, Nyonya Pretty mengatakan bahwa dia akan memberikan harta-harta temuan dari perahunya ke Museum Nasional sebagai hadiah, agar lebih banyak masyarakat yang bisa melihat dan mempelajari sejarah tersebut. Brown tidak keberatan dengan keputusan itu. Brown lalu berkata, karena sekarang perang dunia akan dimulai, pihak Jerman pasti akan memborbardir Inggris. Agar perahu tersebut tidak hancur, lebih baik dikubur kembali hingga perang selesai. Malamnya, sebelum perahu dikubur, Robert mengajak sang ibu ke perahu untuk berimajinasi bersama. Robert menjadi nahkoda kapal yang akan mengantarkan ratunya berlayar menuju bintang-bintang. Meski tahu usia ibunya tak lama lagi, dia berusaha tak menangis. Dari belakang, Brown menemani mereka berdua malam itu di bawah luasnya langit. Robert dan ibunya menghabiskan waktu bersama seakan seperti malam terakhir mereka. Suasana malam yang tenang dan damai membuat mereka merasa lebih dekat dan saling menghargai waktu yang mereka miliki bersama, meski tahu usia ibunya tak lama lagi. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. What a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Film ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu bersama dengan orang-orang yang kita cintai, melestarikan sejarah dan warisan budaya, serta menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Demikianlah alur Mopi Ringkas kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pesan dan tema yang terkandung dalam film ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.